sumpah Trisatya. Ya, dulu entah itu penegak atau pandai atau apapun ya tingkatannya, itu ada itu begini. Sumpah Trisatya. Demi kehormatanku. Garis bawahi. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila. Dua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tiga, menepati dasa dharma, ketentuan moral. Ini sumpah Satya Trisatya, sumpah pramuka. Di sini mengandung kesirikan karena ada kata-kata apa tadi? Demi kehormatanku. Siriknya di sini. Maka ini tidak boleh ditujukan demi kehormatanku. Berarti dia mengagungkan dirinya. Nggak boleh. Mengagungkan itu hanya kepada Allah. Loh Ustaz lah kalau sumpah pemuda beda. Sumpah pemuda. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Nggak ada sirik. Dua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Nggak ada. Tiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nggak ada. Kenapa? Bahasa Madura. Loh iya, sekarang lagi digalakkan. Ya. Sekarang lagi digalakkan bahasa daerah. Konon katanya di negeri kita ini, Indonesia ini, ada 8 bahasa yang diangkat ke permukaan dan menjadi bahasa daerah resmi. 8 bahasa daerah yang diresmikan. Salah satunya Madura. Masuk Madura. Ya. Berbahagialah jadi orang Madura masuk. Ya. Masuk 8 bahasa daerah resmi. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, berarti dalam hal ini sumpah itu hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan, bersumpah dengan Allah bentuk pengagungan Allah. Oleh karenanya, bersumpah dengan selain Allah dinilai sebagai bentuk tindakan lancang kepada Allah dan melecehkan kesempurnaan dan keagungan Allah. Karena seseorang jika ingin menegaskan bahwa dirinya benar dalam perkataannya atau berupaya membersihkan diri dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya, maka dia akan bersumpah dengan sesuatu yang paling agung dalam hatinya. Makanya cuma Allah saja, jangan selain Allah. Seperti itu. Ya, baik. Adakah di alam semesta ini sesuatu yang lebih agung dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Ya enggak ada. Hanya Allah Azza wa Jalla. Maka itu bersumpah dengan selain Allah syirik. 11. Nah, ini menarik ini. 11. Ini yang tadi saya janjikan. Siapa yang sudah terlanjur dia pernah bersumpah, ya, misalnya sumpahnya itu keluar Islam. Misalnya, Pak, ini kami dengar info dan ini valid, Pak. Buktinya sudah ada. Panjenengan yang melakukan ini. Pak, saya berani keluar dari Islam kalau saya melakukan itu. Ya, kafir saya tidak melakukan itu. Kafir saya tidak melakukan itu. Saya berani keluar dari Islam. Oh, ini ya. Maka Bapak Ibu, kalau sudah pernah melakukan dan ternyata bohong. Ya, ternyata bohong. Dan ini sudah kita bahas bulan yang lalu. Maka sumpah itu seperti yang dia katakan itu. Betul-betul keluar Islam. Kalau memang ini sudah pernah dilakukan. Ya, gimana cara tobatnya? Barang siapa yang terlanjur bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka kafarat atau dendanya, cara penebusannya adalah satu, cara nebusnya, bentuk tobatnya. Satu, ucapkan la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, meludah ke arah kiri 3 kali. Jadi begini. 3, nggak pakai nggak pakai. Nggak usah, biasa aja, biasa. Meludah ke arah kiri 3 kali. 3, mengucapkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4, jangan diulangi lagi. Yaitu tobatnya. Ada dalilnya Ustaz. 1, saya ulang. La ilaha illallah.
supaya masuk Islam lagi dia. La ilaha illallah. Sudah ya. Nomor 2, meludah ke kiri 3 kali. Yang ketiga, mengucapkan ta'awud. Karena dia termasuk dapat godaan syaitan. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca 1 kali aja. Baca 1 kali. Terus kemudian yang keempat, jangan diulangi. Mana dalilnya? Riwayat Ibnu Majah. Riwayat bahkan di kitab ini yang ada di depan Ustadz ini. Mohon maaf Ustadz. Mbak sini Ustadz. Ya itu, warna biru Ustadz. Mbak sini. Nah, ini sama beliau sudah dikasih tanda ini. Ya, karena bahasanya adalah larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Di sini sudah ada dalilnya. Di sini. Nah ini. Disebutkan. Nah ini. Pada halaman yaitu 78 dan 79. Ada di sini. Nah. Sebentar. Di sini disebutkan lagi. Nah ini ada ini. Halamannya lagi 82. Halaman 82. Silakan. Tolong dibacakan Ustaz. Dari Mus'ab bin Sa'ad. Silakan. Silakan. Nah itu Ustaz. Bapak Ibu kalau pengen tahu ini hadisnya itu riwayat siapa? Riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadisnya nomor 2097. 2097. Isi hadisnya kita dengarkan sekarang. Baca Ustaz. Ada di buku itu. Ensiklopedia Larangan. Ada. Ini kitabnya nggak saya bawa soalnya. Silakan. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Meriwayatkan dari ayahnya. Ya. Yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, lanjut. Bahwa ia berkata. Silakan. Aku pernah bersumpah dengan nama Al-Latta dan Al-Uzza. Aku pernah bersumpah dengan Latta dan Uzza. Berhala-berhala ini. Nama berhala. Lanjut. Teman-temanku berkata. Iya. Engkau telah mengucapkan perkataan keji. Engkau telah mengucapkan satu perkataan yang keji. Terus. Aku pun datang menemui Rasulullah Muhammad SAW. Lanjut. Dan mengadukan hal ini kepada beliau. Terus. Kukatakan. Iya. Wahai Rasulullah. Iya. Aku ini baru masuk Islam. Tidak lama masuk Islamku. Aku tidak tahu kalau itu tidak boleh. Aku bersumpah pakai nama berhala. Aku baru masuk Islam. Lanjut teruskan. Sesungguhnya aku belum lama memeluk Islam. Terus. Tadi aku bersumpah dengan nama Al-Latta dan Al-Uzza. Terus. Rasulullah Muhammad SAW berkata. Ya. Ucapkanlah La ilaha illallah. 1. Terus. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Lanjut. Itu artinya. Sebanyak 3 kali. Oh, dibaca 3 kali, Pak. La ilaha illallah. Ini ada tambahan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali ya. Terus. Kemudian meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Meludah ke arah kiri 3 kali. Nomor 3. Lalu berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dibaca sekali aja. Terus yang terkutuk dengan mengucapkan isti'adah. Isti'adah. Ya, terus Dan jangan engkau ulangi lagi. Yang keempat jangan diulangi lagi. Berarti ada berapa cara tobatnya? Ada 4. Yang pertama mengucapkan apa? La ilaha illallah. Berapa kali? 3 kali. Yang kedua meludah ke arah kiri. Yang ketiga baca ta'awud. Berapa kali baca ta'awudnya? Sekali. Yang keempat namanya tobat nasuha, jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu. Ustadz kalau sudah kejadiannya lama, kalau itu tadi kan barusan. Bagaimana? Apakah boleh saya tambahi sholat sunat taubat? Boleh, nggak apa-apa. Karena disyariatkan. Sholat sunat taubat itu kapanpun. Tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Boleh kapanpun. 2 rakaat. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 12. Saya tutup sampai selesaikan aja ya. 12. Barang siapa yang diucapkan kepadanya sumpah menyebut nama Allah. Jadi ada orang di depan kita sumpah pakai nama Allah, hendaklah ia rela menerimanya. Contohnya begini, maksudnya rela menerima, ridho menerimanya. Ya, misalnya begini, misalnya ibu-ibu tanya sama suaminya, Mas,
Aku dengar selendingan katanya kamu ini ada main sama perempuan. HP-mu biasanya tidak pernah dikasih password, sekarang kasih password. Biasanya HP itu selalu di mana-mana bisa aku temukan. Sekarang sulit untuk lihat HP-mu ini. Benar tak Mas? Katanya orang dengar-dengar begitu betul. Demi Allah, aku tidak melakukan seperti itu. Istri wajib meyakini ucapan demi Allahnya suami. Harus rela dia. Gak usah. Gak koyo ekon bojo. Gak usah. Jangan. Itu. Jangan. Gak usah. Harus yakin. Oh iya itu. Suami juga begitu. Aku dengar-dengar katanya kamu itu begini. Iya. Istrinya sumpah. Demi Allah Mas. Demi Allah. Aku tidak melakukan itu. Ya sudah. Gak usah cari-cari perkara. Gak usah. Ya sudah. Kembalikan kepada Allah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang bersumpah menguatkan yang dia ucapkan. Kita yang dengar termasuk masjid. Mohon maaf ini pernah kejadian soalnya. Saya kasih contoh. Mudah-mudahan ini tidak kejadian di Masjid Al-Hidayah. Ada satu masjid. Uang kalengnya masjid ini sering hilang. Akhirnya entah itu CCTV atau apa terlihat. Ternyata marbot yang melakukan. Di sidang, saya mau tanya jujur Pak ya, jujur. Ya, jujur dan ini adalah aib, maka ini tidak kita bongkar, jujur. Apa benar Bapak yang mengambil uangnya? Sumpah dia, pakai demi Allah lagi. Padahal CCTV membuktikan lihat bahwasannya dia yang mengambil, dia yang bongkar itu. Dia punya kuncinya. Nggak tahu itu padahal yang pegang kuncinya adalah orang lain. Mungkin dia punya serepnya atau apa digandakan atau gimana. Demi Allah Pak, saya tidak melakukan Pak. Wong saya kalau ke situ loh jam sekian sampai jam sekian. Ya, maka karena takmirnya ini sudah ngaji. Baik kalau begitu, saya pegang ucapan Anda demi Allah Anda. Baik, tutup kasus. Katanya teman-teman yang lain, iki CCTV ini jelas deh. Apa katanya takmir? Karena takmir itu sudah ngaji. Apa kata takmirnya? Mata kita yang sudah disilapkan. Mata kita yang salah. Sudah, jangan ambil pusing sama CCTV. Kita pegang ucapan demi Allah. Serahkan kepada Allah. Untuk kedepannya lebih hati-hati lagi. Selesai gitu. Oh, bisa kira-kira kita kayak begini? Sudah demi Allah soalnya. Pegang. Itu, pegang. Ya. Apalagi sampai orang ini saking ketakutannya ya. Karena khawatir aibnya Gak apa-apa Pak, aku disumpah Quran Pak, gak apa-apa. Bukan saya yang melakukan, orang sudah kepepet itu begitu. Gimana caranya dia? Baik, kalau begitu. Ya sudah. Berarti kita yang salah lihat CCTV-nya yang tidak benar. Kembalikan sama Allah. Ada perhitungannya. Yaumul hisab. Itu aja. Ya, paham Bapak Ibu ya? Orang kalau sudah nyebut demi Allah, tolong rela, ridho. Nggak usah diperpanjang lagi. Ya sudah. Itu aja. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Dalilnya mana tadi itu? Dalilnya ditulis orang kalau menyebut nama Allah sumpahnya hendaklah dia rela menerimanya. Itu dalilnya riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah nomornya 2102. Ini nomor asli semuanya yang saya sebutkan ini 2102. 2102 nomornya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan aja. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu. Nomor 13. Dalam riwayat yang lain, nah ini nomor 13, Nabi pernah menyebut nama selain Allah. Pernah. Nabi itu menyebut nama selain Allah, misalnya demi bapakku, demi bapak dan ibuku. Itu pernah dalam satu riwayat. Katanya para ulama, loh Ustadz Rasul kok malah justru mengucapkan itu. Nih perhatikan. Katanya para ulama, jumhur ulama menetapkan sumpah yang Nabi ucapkan tersebut, yang Nabi pernah mengatakan demi bapak dan ibuku, ya dengan nyebut nama selain Allah ini kan otomatis itu terjadi sebelum adanya larangan. Setelah adanya larangan dari Allah tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka Nabi tidak melakukannya. Seperti itu. Sebelum adanya larangan. Ya, baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya maka sampai nanti yaumul kiamat tetap dilarang bersumpah dengan selain nama Allah. 14. Perbedaan sumpah dengan nadar. Ya.
kalau aku nanti lulus ujian, maka aku akan memberi makan anak yatim. Nadar ini, nadar. Kalau nanti aku sembuh dari penyakitku dan umroh itu sudah dibuka, maka aku akan umroh. Nadar, nadar. Kalau nanti aku narik arisan, aku akan ngasih makan 10 anak yatim. Nek narik. Nadar ini ya, nadar. Apakah sama dengan sumpah ini? Maka jawabannya perbedaan sumpah dengan nadar ada dua. Perhatikan. Satu, kalau nadar ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Nadarnya itu harus yaitu ibadah kepada Allah. Contohnya tadi itu nadarnya itu ibadah kepada Allah. Kalau aku nanti lulus tes ujian CPNS, lulus jadi pegawai negeri, maka aku akan mendermakan, yaitu ngasih makan anak yatim. Nah, ngasih makan anak yatim ini kan ibadah. Ya, tujuannya untuk ibadah. Itu kalau nadar. Makanya nadar yang bukan untuk ibadah, ada nggak Ustaz? Ada. Contohnya para pendemo itu, yang turun di jalan itu. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan mogok makan. Maksiat ini. Kalau kami lulus ujian, anak-anak sebagian lulusan SMU itu, maka kami akan pesta miras. Ini maksiat. Nggak boleh dipenuhi ini, nadar-nadar seperti ini. Ada lagi tuntutan para pendemo itu, maka kami akan membakar. Tahun berapa itu? Sempat viral di Indonesia. Gara-gara waktu itu demo besar-besaran di Indonesia, dia membakar dirinya. Ini jelas maksiat, dosa besar, bunuh diri yang kayak begini. Nah, nadar itu hanya untuk ibadah yang benar. Kalau nanti aku narik arisan, maka aku akan ngundang anak yatim. Nah ini ngundang anak yatim ngasih makan, itu ibadah. Atau aku akan sodakokan uang itu ke masjid. Ini kan ibadah, itu boleh. Sekali lagi, nadar ditujukan ibadah kepada Allah. Sedangkan kalau sumpah, beda. Sumpah itu tujuannya untuk memantapkan, menguatkan apa yang diucapkan. Beda. Jadi kalau nadar tujuannya untuk dalam rangka ibadah kepada Allah, sedangkan kalau sumpah untuk menguatkan, memantapkan, menetapkan ucapannya tadi, menguatkan ucapannya. Itu nomor satu perbedaan. Nomor dua, kalau nadar bentuknya pakai syarat, nadar itu pasti pakai syarat. Kalau saya begini, maka saya akan begini. Syaratnya itu. Itu ada syaratnya itu. Kalau saya nanti begini, sembuh dari sakit, ya. Kalau saya nanti keluar dari rumah sakit, dinyatakan sembuh oleh dokter, maka saya akan begini. Seperti kemarin ada jamaah kita. Kalau nanti hasil tes daripada PCR ini, karena beberapa kali itu selalu positif, maka nanti negatif, maka sebagai bentuk syukur saya akan ngasih makan. Nah itu ada syaratnya. Nah dari itu pakai syarat. Sedangkan kalau sumpah tanpa syarat, demi Allah saya begini, demi Allah, nggak pakai syarat. Itu kalau sumpah. Kalau nadar ada syaratnya. Kalau dendanya sama, saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu. Ayo masih ingat nggak? Dendanya orang melanggar nadar tidak dipenuhi, sama orang sumpahnya luput, ya nggak diakui. Apa-apa yang tidak dipenuhi, termasuk para pejabat dan seterusnya. Dia bersumpah pakai nama Allah. Demi Allah, saya akan menjalankan. Ternyata korupsi dan seterusnya. Maka yang kayak begini ada dendanya, kafaratnya. Ayo, waktu itu surat apa itu? Al-Maidah, betul. Ayat berapa? 89. Apa dendanya mas? Bisa disebutkan? Satu, ngasih makanan dan pakaian. Betul ya? Berapa orang miskin? 10 orang miskin. Ya, itu ngasih makan dan pakaian. Atau kemudian yaitu yang ke berikutnya apa itu? Hah? Gimana ayatnya? Coba dibuka Ustaz surat 5 Al-Maidah ayat 89. Langsung artinya Ustaz. Ayo Al-Maidah ayat 89. Ayo. Silakan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah. Terus. Yang tidak disengaja untuk bersumpah. Terus. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Terus. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Satu. Terus nomor 2. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Terus.
memberi mereka pakaian. Kasih pakaian kepada orang miskin. Atau ini. Yang kedua. Terus. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Atau memerdekakan budak. Nah itu dendanya, kafaratnya. Kalau melanggar nadar atau sumpah. Ustadz, ayatnya itu tadi disebut itu sumpah. Tidak ada nadar dalam Al-Ma'idah ini. Ingat hadis Nabi dalam Sahih Muslim, Bapak Ibu sekalian. Nomornya nomor 1645. Nih saya bacakan. Muslim 1645. Yaitu riwayat Muslim. Nah nih, kata Nabi, kafaratun nadri, kafaratul yamin. Dendanya nadar sama dengan dendanya sumpah, katanya Rasul. Sama dendanya. Memang di Quran tidak ada. Di hadis disebut. Nabi yang bilang. Dendanya melanggar sumpah nadar sama dengan dendanya melanggar sumpah. Terakhir penutup nomor 15. Ini penutup sehingga bulan depan kalau kita ditakdirkan ketemu lagi, kita masuk larangan yang nomor 5 nanti. Baik, yang 15 ini sumpah dengan Al-Quran. Sumpah dengan Al-Quran. Misalnya sumpahnya itu, yaitu dia mengatakan, demi kemuliaan Al-Quranul Karim. Ya, atau ayat-ayatnya. Ya. Maka atau ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Maka bersumpah dengan sifat Allah, keagungan Allah, kalamullah, ayat-ayat Allah boleh. Yang tidak boleh itu begini, meletakkan Al-Quran di atas kepala orang itu, tak sumpah Quran. Nah, ini tidak boleh. Nah, sekarang ada ya, ayo pegang Al-Quran. Ini juga tidak ada tuntunannya dari Nabi. Yang dibolehkan itu sebut nama Allah demi Allah, atau pakai ayat-ayatnya Allah, atau dengan mengatakan demi kemuliaan Allah yang ada di dalam Al-Quran, demi kalamullah. Itu boleh, yaitu ayat-ayat Al-Quran boleh. Itu sama dengan bersumpah dengan nama Allah, karena Al-Quran itu kalamullah, di dalamnya sifat-sifat Allah di situ ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ustadz, sumpah pocong, tambah lagi sumpah pocong. Nggak ada tuntunannya dalam Islam. Ini jelas perbuatan bid'ah. Tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau waktunya terlalu malam lebih ya. Mohon maaf. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu